Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang Habakuk ya. Dan kita akan melihat beberapa hal. Pertama, di dalam pasal 1 sampai pasal 2 ayat 1 ini kita melihat cara kerja Tuhan yang aneh. Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau memberikan latar belakang. Habakuk mungkin adalah keturunan Lewi, walaupun kita tidak tahu ya, tetapi ada kemudian yang mengatakan dia adalah keturunan Lewi. Karena apa? Karena terutama di dalam pasal 3 dikatakan ada doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Dia membuat mazmur dan sering sekali yang membuat mazmur itu adalah keturunan Lewi. Nah, penanggalannya adalah antara 605 yaitu bangkitnya Babel. Babel sudah menghancurkan sekutu-sekutu dan Asyur sendiri. Sampai dengan 587 atau 586 yaitu itu adalah kehancuran Yehuda. Nah, inti kitab Habakuk adalah pergumulan Nabi Habakuk tentang cara kerja Tuhan. Dan ini menarik ya, ternyata Nabi tidak selalu mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Nah, kemudian kalau kita melihat, next, ini kok enggak mau ya? Saya ininya kemana tuh? Oke, cara Tuhan yang sering misterius. Apa yang terjadi adalah kalau kita melihat, saya bacakan beberapa pasal pertama di ayat 2. Berapa lama lagi ya Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu kekerasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan diputarbalikkan. Bapak Ibu, yang terjadi adalah kekerasan ada di mana-mana dan Tuhan diam saja. Kalau kita melihat misalnya di dalam pasal 2 ayat 8 dikatakan seperti ini. Engkau telah menjara banyak bangsa, maka semua suku bangsa yang tersisa akan menjarahmu. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan kekerasan terhadap negeri, kota serta seluruh penduduknya. Bahkan dikatakan hukum kehilangan kekuatan dan keadilan tidak pernah muncul. Dan Habakuk membayangkan Tuhan pasti dong tidak akan diam ketika hal seperti itu. Tapi ternyata Tuhan diam saja. Bapak Ibu, sekarang terjadi seperti itu enggak? Ya, sering sekali kita merasa kok Tuhan diam saja ketika begitu banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Tetapi Tuhan kemudian menjawab Habakuk, namun jawaban yang tidak disangka-sangka. Karena itu kita melihat Tuhan menjawab menunjukkan pemeliharaan yang tidak terduga. Saya bacakan ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan tercenganglah. Tuhan malahan mengatakan ayolah terheran-heranlah. Sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu, jika tidak diceritakan tidak akan kamu percayai, sebab sesungguhnya aku membangkitkan orang Kasdim. Saudara, bangsa Kasdim adalah Babel. Tuhan yang membangkitkan bangsa Babel untuk apa? Untuk menghancurkan Yehuda. Jadi apa yang terjadi tadi, si Nabi sudah mengeluh banyak kekerasan dan Tuhan diam, seakan-akan Tuhan berkata, Habakuk belum apa-apa. Aku bangkitkan bangsa Kasdim dan nanti dia akan menghancurkan bangsa-bangsa termasuk Yehuda. Jadi kekerasan yang dikeluhkan sang nabi akan semakin menjadi dan Babel bahkan akan menghancurkan Yehuda. Ayat 9 ya, mereka semua datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Ini adalah bangsa yang besar yang akan menginjak-injak banyak bangsa lain. Sehingga di sini kita bisa melihat betapa cara Tuhan itu sering sekali disalah mengerti oleh umat. Banyak umat tidak menyadari bahwa Tuhan yang membangkitkan bangsa Kasdim. Tuhan yang membangkitkan musuh Israel yang begitu kuat. Dalam hal ini Yehuda yang akan menghancurkan Yehuda.
oleh dunia karena Babel dan bangsa-bangsa lain tidak sadar bahwa kuasa yang dimilikinya berasal dari Tuhan. Mereka menganggap mereka itu hebat. Tapi sebenarnya Tuhan yang membangkitkan mereka. Tetapi juga oleh hambanya sendiri. Karena kemudian yang dikeluhkan Nabi Habakuk adalah, saya baca ayat 13 misalnya. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak tahan memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi saja orang-orang yang berbuat khianat itu dan berdiam diri ketika orang fasik menelan orang yang lebih benar daripadanya? Saudara, Habakuk jelas tahu umat Tuhan adalah umat yang banyak berdosa. Jadi kalau Tuhan mau menghukum umatnya, Habakuk bisa mengerti. Tapi yang tidak bisa dimengerti Habakuk adalah Tuhan memakai bangsa yang bahkan lebih fasik untuk menghukum Yehuda yang secara relatif lebih baik dari Babel. Dan saya pikir kita juga kali ya, bayangkan ya saudara-saudara, kalau Tuhan mau menghukum aku, Tuhan memakai orang yang kita lihat lebih saleh dari kita, oke lah ya, memang aku gak sesaleh itu. Tapi kalau yang menghukum Tuhan pakai alat sebagai orang yang menghukum kita adalah orang yang lebih jahat dari kita, kira-kira rela enggak? Pasti tidak rela ya. Dan itu merupakan pergumulan Habakuk. Bagaimana mungkin Tuhan yang kudus dan adil membiarkan orang yang fasik menelan orang yang lebih benar. Tapi itulah Tuhan kita yang berkata, rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu. Nah, kita harus menanti jawaban Tuhan. Jadi apa yang dilakukan Habakuk? Jadi dia komplain lagi kan yang kedua kali, tapi sekarang dia akan mengamati dan menunggu jawaban Tuhan. Di ayat 2, pasal 2 ayat 1, aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Jadi setelah bertanya kepada Tuhan, Tuhan mana mungkin sih Tuhan itu memakai orang yang lebih fasik menelan orang yang lebih baik. Sekarang si Nabi mau melihat apa yang menjadi jawaban Tuhan. Dan dia berdiri seperti seorang penjaga berdiri di menara. Saudara, zaman kuno tentu saja tidak ada monitor, komputer begitu ya. Jadi yang terjadi adalah di perbatasan-perbatasan kota ada menara-menara tinggi dan harus ada orang yang berdiri di atas menara itu untuk berjaga-jaga. Untuk melihat terus ke depan. Jadi ketika kalau ada musuh yang datang, sebelum ya benar-benar musuh mendekat, mereka sudah bisa melaporkan, oh ada musuh nih yang datang. Jadi sang nabi menunggu jawaban dari Tuhan seperti seorang penjaga berdiri di menara. Dan memang nabi sering disebut sebagai pengawas atau pemantau yang mengamati tujuan Tuhan dan kadang memperingati ketika bahaya mengintai umatnya. Ya, jadi memang itu adalah fungsi nabi yang juga sangat penting. Nah, itu adalah bagian pertama. Sekarang kita akan melihat Habakuk 2 yaitu orang benar versus orang fasik. Pertama saudara, kita perlu mengenal Allah kita. Karena kemudian pasal 2 ayat 2 ya. Jadi kan si nabi menunggu nih seperti penjaga di menara dan sekarang ayat 2. Tuhan menjawab aku katanya, tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu. Saudara, penglihatan tersebut perlu dicatat untuk apa? Untuk generasi-generasi berikutnya. Roma 10 ayat 17, ayat yang harusnya kita kenal dengan baik, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau tidak ada firman yang dicatat, bagaimana kita generasi-generasi berikutnya kemudian bisa mengerti firman. Jadi penglihatan firman Tuhan perlu dicatat supaya dilihat oleh generasi-generasinya. Generasi-generasi berikut. Tapi kemudian bagian akhir dari ayat 2 LAI sepertinya kurang tepat. Supaya orang sambil lalu dapat membaca. Sambil masa jadi maksudnya orang bisa lari sambil baca, bisa enggak sih?
Saudara sambil lari sambil baca, lagi pula firman Tuhan yang begitu penting masa dibaca sambil lalu ya toh? Ini mungkin lebih tepat adalah supaya orang dapat membacanya dan lari. Maksudnya setelah membacanya lari memberitahukan kepada orang lain ya. Jadi supaya firman itu setelah dibaca disebarkan kepada orang lain. Nah, itu tentu saja adalah tujuan kenapa Allah memberikan wahyunya. Ya, supaya setelah kita membacanya kita memberitahu yang lain. Dan Allah berkata di ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, memang tidak langsung terjadi, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Artinya perkataan Allah akan menuju pada penggenapannya, pasti akan terjadi. Ayat 3 ya, masih di ayat 3 bagian akhir, meskipun lambat nantikanlah itu sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Nah, di dalam konteks ini kemungkinan saat yang dinantikan adalah kehancuran Babel ya, bahwa Tuhan mau mengatakan betul Tuhan akan memakai Babel menghancurkan Yehuda, tetapi sesudah itu Tuhan sendiri juga akan menghancurkan Babel. Karena apa? Dan ini menunjukkan dia adalah Allah yang berdaulat ya. Apa yang Allah nyatakan pasti akan terjadi. Dan kemudian ayat yang sangat penting yang mungkin di dalam kitab Habakuk ini adalah salah satu ayat yang diingat orang. Ayat 4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dada tidak lurus, harusnya di sini berbicara tentang orang Kasdim, orang Babel yang sombong, mereka itu tidak lurus. Bahkan kalau kita melihat mereka mengatakan keadilan mereka itu berasal dari diri sendiri. 1 ayat 7, bangsa itu mengerikan dan menakutkan, merekalah yang memutuskan keadilan dan kehormatannya sendiri. Saudara lihat gak? Ya, keadilan itu berasal dari diri sendiri, jadi seakan-akan apa yang aku katakan itulah hukumnya. Kemudian mereka mendewakan kekuatan diri, ayat 11. Mereka lalu melesat seperti angin dan bergerak terus, mereka bersalah karena mendewakan kekuatannya dan mempersembahkan kurban kepada pukatnya, ayat 16. Itulah sebabnya dipersembahkannya kurban kepada pukatnya, juga dibakarnya kurban kepada jalannya. Artinya kekuatan mereka itu mempersembahkan pukat kepada kekuatan mereka sendiri. Jadi bangsa yang menganggap diri mereka hebat ya dan mendewakan diri mereka sendiri. Tapi sekarang yang penting bagi kita adalah ini, orang benar akan hidup oleh percayanya. Saya rasa mungkin banyak dari kita sudah mendengar ayat ini, saudara ya. Kenapa orang benar akan hidup oleh percayanya? Saudara, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan apa? Iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat adalah apa? Allah dan firman-Nya. Jadi iman itu bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan apa yang tidak kita lihat. Kita pegang apa yang Allah katakan, kita pegang kepada siapa Allah kita. Saudara coba bayangkan ketika Babel menghancurkan Yehuda, apa yang akan terjadi? Apa yang sepertinya kelihatannya? Ingat di dalam dunia kuno ketika berperang dianggap terutama siapa yang berperang? Allah-Allahnya. Ketika nanti Babel menghancurkan Yehuda, banyak orang Israel akan berpikir apa? Allah Israel sudah kalah dengan Allah-Allah Babel. Itu yang kelihatannya. Tapi ingat, iman adalah bukti dari yang tidak kita lihat. Walaupun kelihatannya seperti Allah sudah kalah, tapi kita harus percaya apa yang Allah katakan. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia mengendalikan segala sesuatu kalaupun sepertinya tidak terlihat Allah memegang kendali.
Mungkin satu hal juga yang harus kita lihat atau kita mengerti. Saudara, ketika Yehuda dihancurkan, sepertinya Allah peduli enggak dengan mereka? Sepertinya tidak peduli. Tapi kita harus ingat firman Tuhan. Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Jadi di saat-saat sepertinya Tuhan tidak memegang kendali, atau di saat-saat sepertinya Tuhan tidak peduli dengan kita, kita sudah berdoa, Tuhan tidak juga menjawab. Pada saat-saat seperti itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita harus hidup berdasarkan iman. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Bukan dengan apa yang terlihat. Tetapi berdasarkan siapa Allah kita dan apa yang Allah firmankan. Karena itu ini adalah kebenaran yang harus kita pegang. Orang benar harus hidup oleh percayanya. Karena kalau kita tidak melihat dengan mata iman tetapi melihat dengan mata secara fisik, maka sering sekali apa yang sesungguhnya terjadi itu berbeda, saudara, dengan apa yang kelihatan. Di dunia ini sering terlihat bahwa kejahatan yang menang. Sehingga sulit terlihat bahwa Allah yang memegang kendali. Tapi Alkitab jelas mengatakan kepada kita, Allah kita maha kuasa. Untuk itu kita harus hidup oleh iman kita. Nah, orang fasik akan mendapatkan hukuman. Jadi berbeda dengan orang percaya yang akan hidup, orang fasik tidak akan tetap ada. TB2 memakai berdiam diri, agak sulit dimengerti ya. Karena itu saya memakai yang TB1, yaitu orang fasik tidak akan tetap ada. Sedangkan Tuhan memerintah di dalam bait-Nya yang kudus. Tadi si Habakuk mengeluh kenapa Tuhan membiarkan orang yang lebih fasik untuk menghukum orang yang lebih benar. Tapi sekarang Tuhan mengatakan orang fasik itu akan mendapat celaka. Saudara, di dalam ayat 6 sampai ayat 19 itu kata celaka muncul 5 kali. Saya tidak akan membaca, saya langsung memberikan saja ya apa yang menjadi penghakiman Tuhan. Celakalah yang menumpuk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, Babel nanti akan menjarah kemana-mana. Celakalah yang mengambil laba tidak halal, ya, jadi itu juga dianggap laba yang tidak halal. Celakalah yang melakukan penganiayaan dan ketidakadilan. Kita bisa bayangkan ya, ketika sebuah negara besar menaklukkan negara-negara kecil, pasti banyak sekali penganiayaan dan ketidakadilan yang dilakukan. Celakalah yang menghina dan merendahkan yang lain, Babel juga tentu saja memandang rendah bangsa-bangsa yang lain, dan celakalah yang menyembah berhala. Jadi kalau awalnya si Nabi mengeluh, Tuhan kok engkau memakai bangsa yang lebih fasik untuk menghajar bangsa yang lebih benar, maka jawaban Tuhan adalah, tapi Habakuk akhirnya aku juga akan menghukum bangsa yang fasik tersebut, yaitu Babel. Dan ternyata jawaban Tuhan memuaskan Habakuk. Ya, karena itu kita melihat pasal 3 doa yang benar. Mungkin ini adalah bagian dari Habakuk yang paling kita kenal. Karena itu kita melihat pasal 3. Ya, saya bacakan ayat 1 sampai 3, doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan ku kagumi. Hidupilah itu di zaman ini, nyatakanlah itu di zaman ini dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Pertama kita melihat sikap kerendahan hati, tidak lagi berdebat dengan Tuhan. Berdebat dengan Tuhan juga tidak salah ketika kita tidak mengerti ya, tetapi setelah Tuhan kemudian menunjukkan jawabannya, seharusnya kita punya kerendahan hati untuk menerimanya. Dan itu yang dilakukan Habakuk, tidak lagi berdebat dengan Tuhan. Dan dia menunjukkan kekagumannya, dan pekerjaanmu ya Tuhan ku kagumi. Tuhan yang membangkitkan bangsa yang besar itu dan nanti Tuhan akan menghancurkannya. Tapi yang luar biasa adalah dia mengatakan hidupkanlah itu di zaman ini. Penerimaan. Ingat apa yang akan Tuhan lakukan? Memakai Babel menghancurkan Yehuda. Dan si nabi yang tadinya protes sekarang mengatakan Tuhan oke, lakukanlah itu.
Di dalam kerendahan hatinya dia sekarang mengerti. Ya, Tuhan punya rencananya sendiri. Dan Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Jadi walaupun kita tidak bisa mengerti sepenuhnya, kita seharusnya percaya bahwa Allah mengerti apa yang dikerjakannya. Dan itu yang dilakukan Nabi. Hidupkanlah itu di zaman ini. Tetapi kemudian di akhir ayat 2 dia mengatakan, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Artinya Tuhan, ketika engkau menghukum umatmu, ingatlah akan kasih sayang. Dan saya percaya Tuhan selalu melakukan apa yang didoakan Nabi Habakuk. Tuhan bagaimanapun kerasnya menghukum umatnya, selalu melakukannya dengan mengingat kasih sayang. Dengan memberikan pengharapan, mereka dibuang tapi mereka akan dibawa kembali. Dan pembuangan adalah supaya mereka bertobat. Dan kemudian mengenang tindakan Tuhan, ini si Nabi kemudian mengingatkan kemuliaannya dan kedahsyatan Tuhan. Ayat 3, Allah datang dari negeri Teman yang maha suci dari pegunungan Paran. Itu berbicara kemuliaan yang Tuhan nyatakan ketika di Gunung Sinai. Saudara, Gunung Sinai itu digambarkan di daerah Paran, ya. Keagungannya meliputi langit dan bumi penuh dengan pujian. Dan kemudian kita melihat kedahsyatannya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari tangannya, ayat 4, dan disitulah tersembunyi kekuatannya. Kemudian Nabi menyatakan betapa Tuhan akan murka terhadap musuhnya. Ayat 6, ia berdiri dan berguncanglah bumi, ia melihat dan bangsa-bangsa dibuatnya gemetar. Dan kemudian, dan ternyata Tuhan murka kepada musuh supaya apa? Ayat 13, engkau bergerak maju untuk menyelamatkan umatmu. Tujuan Tuhan menghancurkan musuh-musuh adalah untuk menyelamatkan umatnya. Dan akhirnya Nabi masuk kepada pengakuan, Bapak Ibu, pengakuan iman yang sangat terkenal dalam kitab Habakuk. Pertama diawali kegentaran terhadap Tuhan, ayat 16. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya bergetarlah bibirku, rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku dan langkah kakiku gemetar. Dia gemetar mendengar apa yang Tuhan katakan, kegentaran terhadap Tuhan, dan ini jelas ditunjukkan di dalam seluruh Alkitab, ya. Yesaya ketika mendapat penglihatan berjumpa dengan Tuhan mengatakan, celakalah aku, binasalah aku. Ya, jadi memang berjumpa dengan Tuhan yang kudus itu adalah sesuatu yang menakutkan. Tapi di dalam kegentaran di akhir ayat 16 dia mengatakan, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Ya, jadi setelah mengerti maksud Tuhan, Habakuk dengan tenang menantikan hari kesusahan, termasuk juga ketika Tuhan kemudian menghancurkan Babel. Kemudian ayat 17-18, ayat yang sangat terkenal, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan pohon zaitun mengecewakan, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Saudara, ini adalah pengakuan iman yang paling tinggi. Ketika sepertinya Tuhan tidak lagi memberikan berkat-Nya. Ketika segala sesuatu sepertinya menjadi kacau, tidak ada hasil, bahkan di sini menggambarkan tidak ada makanan dan tidak ada ternak-ternak lagi, dan dia mengatakan, aku akan bersuka cita di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab menggambarkan iman yang paling tinggi bukan ketika Tuhan memberikan apa yang kita doakan. Iman yang paling tinggi adalah ketika Tuhan tidak memberikan apa yang kita doakan dan kita tetap beriman kepadanya. Itulah iman yang tertinggi. Dan itulah iman yang ditunjukkan oleh Nabi Habakuk. Karena itu kita melihat, saudara, kalau Tuhan tidak menjawab doa kita bukan berarti kita tidak beriman. Mungkin memang ada kalanya karena kita tidak beriman. Tetapi lebih mungkin lagi adalah karena Tuhan mau mengasah dan membentuk kita.
supaya kita mengasihi Tuhan terlepas dari berkat-berkat yang diberikan. Semua orang itu akan mengasihi Tuhan kalau Tuhan memberkati seperti yang kita inginkan. Tetapi ketika Tuhan tidak memberkati seperti apa yang kita inginkan, apakah kita tetap akan beriman dan mengasihi Dia? Ketika kita bisa melakukan itu, Bapak Ibu, berarti iman kita sudah mencapai tahap yang sangat tinggi. Di mana kita mengasihi Allah karena siapa Dia, bukan karena pemberian-pemberiannya. Dan itu yang sebenarnya Tuhan mau buktikan melalui peristiwa Ayub. Bahwa setelah kehilangan segala sesuatu, Ayub tetap beriman kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Kalau begitu, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah sering diam dan sepertinya membiarkan kefasikan menang. Tidak usah heran. Karena apa? Karena sebenarnya dunia ini Allah serahkan kepada tangan si jahat. Tentu Allah tetap memegang kendali, tetapi sampai tahap tertentu Allah membiarkan si jahat yang memerintah dunia. Saya tunjukkan 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dunia yang berada di bawah kuasa si jahat kira-kira lebih banyak keadilan atau ketidakadilan? Harusnya lebih banyak ketidakadilan. Jadi jangan heran kalau Allah sering diam dan sepertinya membiarkan kefasikan menang. Tapi Allah yang tetap memegang kendali. Nah, ketika kita tidak mengerti, kita perlu bergumul dengan Tuhan seperti Nabi Habakuk. Saudara, kehidupan iman tidak mudah. Allah memang mengatakan kalau kamu taat akan diberkati dan tidak taat akan dihukum. Tapi Ayub mendapatkan malapetaka karena apa? Karena ketaatannya. Karena itulah Ayub bergumul, dan itu juga dapat terjadi pada kita. Karena itu ketika kita tidak mengerti, kita sudah mencoba untuk hidup dengan taat, tentu saja tidak ada orang yang sempurna, tetapi kok sepertinya hidup itu begitu susahnya. Bergumullah dengan Tuhan. It's okay untuk bertanya kepada Tuhan. Ya, it's okay untuk menunjukkan mungkin kekecewaan kita kepada Tuhan. Tetapi kita tetap beriman bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan mengasihi kita. Walau kita kadang tidak mengerti kenapa Dia berbuat seperti itu. Dan oke untuk bertanya kepada Dia. Kehidupan orang percaya tidak mudah, kita perlu belajar menerima apapun yang Tuhan berikan pada kita. Kalau sampai hamba, nabinya sendiri saja tidak mengerti cara kerja Tuhan, kira-kira kita bakal bingung enggak Bapak Ibu sekalian? Pasti kita juga sering bingung, ya. Dan iman yang paling tinggi adalah iman yang bertahan walau Tuhan tidak memberkati seperti yang kita mau. Saudara, ini adalah iman yang lebih tinggi daripada beriman karena Tuhan memberikan apa yang kita mau. Karena itu kadang-kadang Tuhan mengasah kita sedemikian rupa supaya kita mempunyai tahap iman yang lebih tinggi lagi. Tapi kita harus percaya bahwa pada akhirnya Allah akan menegakkan keadilan bagi kita umatnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami diberikan kitab Habakuk untuk menunjukkan pergumulan nabi-Mu. Pergumulan yang sering sekali mungkin juga kami gumulkan. Karena itu biarlah kami boleh dikuatkan hati kami supaya kami mengerti ternyata bukan hanya kami yang tidak mengerti cara kerja-Mu. Bahkan nabi-Mu sendiri pun kadang tidak mengerti. Dan kami bersyukur Engkau adalah Allah yang begitu penuh belas kasihan dan begitu mengerti kerapuhan kami sehingga Engkau juga mau supaya kami boleh bergumul di dalam kebingungan dan ketidaktahuan kami.
Dan kami berdoa Bapa, setelah pergumulan itu kami pun semakin dikuatkan untuk boleh menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami dan semakin bertumbuh di dalam iman kami. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.